Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas hari yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan mari bersama-sama memulai akan refleksi Gema kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami bersama-sama boleh ada di hari yang baru ini. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang tuntun dan sertai setiap kami di dalam bagaimana kami akan membaca dan merefleksikan akan firman-Mu. Rindu ya Tuhan, kami bukan hanya sekedar membacanya ataupun mendengarkannya, tetapi terlebih biarlah kami dapat mempraktikkan akan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami jalani dalam kehidupan iman kami bersama dengan Engkau. Sehingga rindu ya Tuhan, di atas semuanya itu, biarlah Engkau yang semakin disenangkan, Engkau yang semakin dimuliakan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin dan berkarya bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, refleksi Gema pada hari ini berdasar dari Mazmur yang keempat. Mari saya mendorong kita untuk membacakan keseluruhan daripada pasal yang keempat ini. Tetapi di dalam video ini saya hanya membacakan ayat yang ke-9 saja bagi setiap kita. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kira-kira membuat kita biasanya sulit tidur? Saya dari dulu adalah orang yang gampang tidur, tetapi makin ke sini, saya mendapati bahwa seringkali yang membuat saya ataupun kita bisa kesulitan tidur adalah ketika kita sedang mengalami ataupun memikirkan berbagai kesulitan hidup. Entah itu ketika kita mendapatkan ketidakadilan, ataupun ketika kita kehilangan orang yang terkasih, ataupun ada di dalam kehidupan kita permasalahan yang tidak kunjung selesai, tertunda untuk diselesaikan, sementara kita begitu greget untuk bisa segera menyelesaikannya. Ataupun berbagai kesulitan hidup yang lain yang sekali lagi tidak jarang membuat kita untuk sulit tidur. Dan meskipun kita sudah berada di tempat tidur, biasanya pikiran kita bisa kemana-mana untuk memikirkannya. Badan kita sudah capek, tapi kita tidak mampu tenang. Kita jadi insomnia, dan kita terus-menerus demikian, hingga hal itu berdampak kepada fisik ataupun psikis kita. Kita bisa mengalami pergumulan yang demikian. Dan itulah juga yang dialami Daud di dalam Mazmur 4 ini. Dia pun sebenarnya tidak bisa tidur dan tidak bisa tenang untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup yang dia alami. Dan di dalam Mazmur 4 ini menyatakan kesulitan hidup itu adalah ketika dia mendapatkan ketidakadilan oleh sesamanya. Tetapi mengapa Daud bisa menyatakan di ayat yang ke-9 ini bahwa kini dia sudah bisa tidur, kini dia sudah bisa diam dengan aman, dalam arti dia tenang. Karena di dalam Mazmur 4 inilah kita menyaksikan bagaimana Daud yang belajar mempercayai Allah melampaui berbagai kesulitan hidup yang dialaminya. Allah menjadi keyakinan dan andalan daripada hidup Daud. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah juga kunci agar kita bisa tidur, kita bisa beristirahat dengan tenang, meskipun menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita, yaitu adalah bagaimana kita belajar untuk mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah Allah yang menjadi keyakinan kita, Allah yang menjadi andalan di dalam hidup kita. Dan itulah yang disaksikan oleh Daud ketika dia mendapatkan ketidakadilan. Orang-orang yang dia hadapi di dalam konteks kehidupannya pada waktu itu adalah tidak mudah. Di dalam terjemahan baru 2 menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang besar, yang dimana menunjuk kepada orang-orang terkemuka, pemilik tanah, orang kaya, dan berkuasa. Dan di dalam ayat 4, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang suka mengejek hidup Daud. Hidup di dalam kesia-siaan dan kebohongan.
Dan kelakuan mereka itulah yang membuat hidup daripada Daud menjadi sulit. Dan itulah yang membuat Daud sulit untuk tidur, sulit untuk tenang. Namun di tengah kesulitan hidup yang seperti itulah, sekali lagi Daud belajar untuk mempercayai Allah. Sebab Allah yang ia andalkan, Allah yang menjadi keyakinan di dalam hidupnya. Di dalam ayat 2 dan 4, disitulah yang menunjukkan bahwa Daud belajar mencari dan berseru kepada Allahnya. Ayat yang kedua menyatakan, apabila aku berseru, jawablah aku. Di bagian akhir daripada ayat yang kedua, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ayat yang keempat, Daud pun menyatakan, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Dan inilah yang menjadi bentuk daripada iman Daud, yaitu dia belajar untuk mempercayai Allah. Dan di tengah seruan dan doanya itulah bagaimana iman Daud semakin diperkuat oleh Allah. Daud pun dapat melihat bahwa Allah yang telah memilih orang yang dikasihinya pasti akan melindungi orang yang dikasihinya itu. Yang penting di dalam kepercayaan Daud, bagaimana Daud belajar untuk hidup benar di hadapan Allah. Daud belajar meskipun begitu sulit, dia tetap memilih Allah. Seperti di dalam bagian ayat yang kelima, di situ menunjukkan bagaimana Daud belajar untuk mengatasi akan emosinya, seperti dalam hal kemarahan. Dan ayat yang keenam, di situ menyiratkan seperti bagaimana Daud tetap belajar untuk mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam kepercayaan Daud yang seperti inilah, dan ketika dia berusaha untuk bertindak benar di hadapan Tuhan, maka di ayat-ayat selanjutnya, disitulah yang menyatakan bahwa Daud mengalami sukacita yang kekal yang daripada Tuhan, di mana dia menyiratkan bahwa sukacitanya itu adalah sukacita yang melebihi sukacita panen, di mana untuk orang-orang konteks pada waktu itu, sukacita yang terbesar bagi mereka adalah sukacita panen, di mana mereka bisa mengadakan pesta yang begitu besar dan menari-nari. Tetapi Daud di sini menyaksikan ketika dia belajar untuk mempercayai Allah, dia mengalami sukacita yang lebih besar daripada sukacita yang panen. Dia mengalami sukacita surga, sukacita kekal. Dan itulah yang membuat dia di ayat yang ke-9, dia menyatakan dia sudah bisa tidur, dia sudah bisa berdiam dengan aman, sudah bisa tenang, melampaui berbagai kesulitan hidup yang dialaminya pada waktu itu. Lalu apa yang dapat kita refleksikan daripada firman Tuhan pada hari ini? Tentunya tidak mudah juga bagi setiap kita untuk belajar mempercayai Allah ketika kita mengalami berbagai kesulitan hidup. Kita bisa saja sulit tidur, kita bisa saja tidak begitu tenang. Bahkan di tengah-tengah semuanya itu, kita bisa mengandalkan hal-hal yang lain yang di luar daripada Allah. Seperti kita mengandalkan diri kita sendiri ataupun hal-hal yang lainnya. Tetapi belajar dari Mazmur 4 ini, mari kita belajar bahwa kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Mari kita belajar untuk mempercayai Allah, sebagaimana Allah adalah keyakinan kita, Allah yang adalah andalan kita. Mari kita belajar seperti Daud untuk mencari dan berseru kepada Allahnya. Dan mari bukan hanya sekedar percaya, mari kita juga menghidupi kepercayaan kita dengan bertindak benar di hadapan Allah. Kita meredam emosi kita tetap mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, apapun situasi di dalam kehidupan kita. Dan biarlah seperti Daud, kita pun mengalami sukacita kekal yang bersama dengan Allah. Dan kita mengalami ketenangan sejati, di mana kita bisa tidur, kita bisa beristirahat, kita bisa tenang bersama dengan Allah kita. Meskipun berbagai kesulitan hidup itu mungkin belum juga kunjung selesai. Dan biarlah di dalam bagaimana kita belajar untuk mempercayai Allah, disitulah kita melihat bahwa Ia melindungi orang-orang yang dikasihinya ini.
Biarlah di dalam Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita itu, kita mengalami perjalanan iman yang demikian. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, biarlah melalui refleksi Gema kami pada hari ini, inilah juga yang membawa kami untuk belajar mempercayai Engkau, untuk belajar meyakini Engkau sebagai tempat kami mengandalkan Engkau saja. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang telah menciptakan dan menyelamatkan kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus mengalami akan sukacita, kedamaian sejati di dalam perjalanan iman kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.